Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Amriani, NIM 1054511011821. Di video kali ini saya ingin mereview buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Pengertian strategi pembelajaran. Jadi, strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran atau belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan murid dalam suatu belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi dasar memiliki arti setiap usaha meliputi 4 masalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Newton dan Logan, yaitu yang pertama, pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Kedua, pertimbangan dan penempatan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Yang ketiga, pertimbangan dan penempatan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Yang keempat, pengidentifikasian dan penempatan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dalam menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Dari uraian di atas tergambar ada 4 masalah pokok yang penting yang menjadikan pedoman dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Masalah pokoknya adalah: yang pertama, memilih cara pendekatan belajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dan yang ketiga, menetapkan norma-norma dan kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh keberhasilan tugas-tugas yang dilakukannya. Keempat, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana yang kehendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya itu. Dalam pembelajaran juga hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan autentik. Karena hal itu diperlukan untuk memungkinkan seseorang dalam belajar untuk memahami, belajar untuk berkarya, dan melakukan kegiatan nyata secara maksimal. Kedua, isi pembelajaran harus didesain sedemikian rupa dengan karakteristik siswa karena pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan. Keempat, penilaian hasil belajar terhadap siswa yang dilakukan secara formatif sebagai diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar secara berkesinambungan dan dalam tingkat belajar sepanjang hangat. Adapun beberapa definisi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, Keang tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, Paumas dalam Sanjaya 2007 secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Ketiga, Gerlach dan Eli menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Yang keempat, Dickey dan Carey tahun 1990 dalam Sanjaya 2007 menjelaskan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik
mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang kelima, Roper di dalam Wirjawan dan Nur Hadi tahun 1998 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atau berbagai jenis di hari tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran juga berbeda dengan desain instruksional, karena strategi pembelajaran berkenaan dengan kemungkinan variasi pola dalam arti macam dan urutan umum perbuatan belajar mengajar yang secara prinsip berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan desain instruksional menunjuk kepada cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan untuk menggunakan satu atau lebih strategi pembelajaran tertentu.